tergelut dengan satu-satunya kendaraan yang saya ambil dengan cara kredit, ngantar jemput penumpang, nganterin jemput anak sekolah, dan malamnya saya masih bikin kue Bapak Ibu. Saya jalani pekerjaan itu hampir 6 tahun. Saya betul-betul cari uang dengan cara seperti itu karena memang saya butuh buat makan. Saya masih punya suami, tetapi bukan saya nggak bersyukur, tapi memang nggak cukup untuk bertahan hidup, jangankan untuk impian Bapak Ibu. 5 tahun lalu saya dikenalkan dengan sebuah usaha yang sangat luar biasa oleh guru saya, Bapak Haji Birawan Hasri dari Depok. Dari online, tidak bertatap muka seperti ini, beliau mengajak saya, mengenalkan saya. Mau sampai kapan Ibu bertahan dengan pekerjaan yang keras seperti ini? Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya jujur, saya tidak tahu, saya tidak paham bisnis beginian. Yang karena apa yang ada di kepala saya harus bisa bagaimana saya mendapatkan uang pada hari itu untuk makan besoknya. Karena pada saat saya menjadi tukang cuci gosok itu, saya keliling rentenir Bapak Ibu. Jadi uang gosokan saya bulanan itu habis buat setoran ke rentenir. Dan suami saya itu nggak tahu. Dan suami saya pun gak pernah bertanya kenapa kamu bekerja sekeras ini. Saya hanya tidak ingin menceritakan beban saya kepada suami saya. Saya tidak pernah sampai hari ini saya bercerita kegagalan saya, susahnya saya, perjuangan saya sampai hari ini ke suami saya. Silahkan dicek ke suami saya. Yang selalu saya bagi ke suami saya adalah senyum saya. Apa yang sudah saya dapatkan, apa yang sudah saya rasakan, saya bagi ke suami dan anak-anak saya. Suami saya hampir tidak pernah mendengar keluh kesah saya. Saya tetap tersenyum depan suami saya, tapi saya bingung besok saya harus makan apa. Untuk sekedar makan enak Bapak Ibu pada saat itu anak saya itu harus nyuruh saya ngojek dulu. Dia pengen makan ini Bu. Kalau saya jawab saya nggak punya uang, anak saya bilang makanya Ibu kerja, Ibu ngojek biar Ibu dapat duit. Bahkan saya kalau lagi bekerja di rumah majikan saya Bu, itu sayur-sayuran itu saya bungkus, saya bawa pulang. Jadi kalau saya dikasih uang untuk beli bakso, untuk beli jagung, itu lebih baik saya belikan untuk anak saya di rumah. Kalau saya bawa pulang sayur, itu lumayan, bisa ngirit pengeluaran belanja saya. Saya nganterin karyawan berangkat malam pulang pagi. Saya bahkan pernah nganterin karyawan jam 12 malam di Cikarang Bapak Ibu, berangkat shift 3. Itu saya ingat banget. Saya nggak ada duit sama sekali di dompet. Harapan saya dapat uang 10.000 pada saat itu. Besok pagi bisa buat bekal sekolah anak saya, karena pada saat itu masih SD. Lampu udah dimatiin semuanya. Saya bilang sama suami saya, Ibu mau ngojek. Jam 12 malam saya semangat nganterin karyawan ke kawasan di daerah Hyundai, kawasan Hyundai. Saya nggak mikir begal pada saat itu Bapak Ibu. Saya nggak pernah mikirin keselamatan saya pada saat itu Bapak Ibu. Yang penting anak saya bisa makan, yang penting anak saya bisa jajan. Ternyata apa yang saya dapatkan pada saat sudah sampai, bayarannya diutang Bapak Ibu. Alasannya nggak punya receh. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya pulang, saya perlambat jalur motor saya. Saya habiskan air mata saya di jalanan. Saya nggak mau anak sama suami saya itu melihat uang 10.000 begitu betul-betul saya perjuangkan pada saat itu Bapak Ibu. Dan saya setiap mau utang sembako,
Terus saya harus nunggu jam 11 malam. Saya ngotak uang tetangga jam 10, jam 11 malam karena kalau sore saya malu. Saya malu gak dikasih Bapak Ibu. Orang miskin kayak saya tuh kalau mau ngutang itu saya gak dikasih tuh saya malu Bapak Ibu. Padahal saya ngutang gak pernah banyak, beras 2 liter, telur 1/4 itu saya ingat betul Bapak Ibu. Itulah kenapa pada saat dikenalkan bisnis ini, saya memang bodoh, saya gak ngerti apa-apa, tapi saya ngelihat peluang di bisnis ini. Kekuatan keyakinan saya begitu besar bahwa saya bisa keluar dari zona miskin ini Bapak Ibu. Saya gak punya uang, tapi saya punya Allah. Saya punya tenaga yang bisa saya keluarkan. 6 tahun saya bertahan, 6 tahun saya kuat menjadi tukang ojek, tukang gosok. Insya Allah saya kuat. Yang namanya dihina, dicaci itu udah makanan saya sehari-hari Bapak Ibu. Saya bilang sama Pak Birawan, saya punya uang 500.000 pada saat itu. Diambil semua sama Pak Birawan, diminta. Kalau memang Bu Muri serius betul-betul pengen merubah hidup, berani nggak 500.000 itu saya kasihkan? Karena itu 500.000 itu buat modal saya beli bahan-bahan kue. Dan saya harus temui beliau itu di Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim, saya keluarkan uang itu Bapak Ibu. Terus saya bilang sama Pak Birawan, tunggu saya seminggu lagi, saya akan kembali membawa sisanya. Padahal saya sendiri nggak tahu saya akan dapat dari mana itu uang. Jangankan untuk mendaftar paket reguler, buat makan aja saya nggak tahu. Setiap hari otak saya itu berpikir saya harus dapat uang dari mana, sampai panas kepala saya Bapak Ibu. Saya hampir nggak pernah memikirkan diri saya sendiri. Dan yang paling saya ingat Bapak Ibu, kalau orang tua saya kirim uang ke orang tua saya tahu orang tua saya lagi butuh, tapi orang tua saya nggak pernah mau meminta uang kepada saya karena anaknya di sini cuma jadi tukang ojek. Saya merasa gagal jadi anak Bapak Ibu. Saya setiap ngirim uang ke kampung 100.000 aja itu Bapak selalu bertanya, emang kamu punya uang? Punya Mbak. Padahal saya nggak punya itu uang segitu-gitunya saya kirim. Maka yang ada di kepala saya adalah bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua saya. Bapak Ibu, menjalankan bisnis ini memang tidak semudah yang saya bayangkan. Tapi saya bersyukur PT Bus mempunyai sistem yang sangat luar biasa, mempunyai mentor-mentor yang dahsyat luar biasa. Saya nggak punya ilmu, saya nggak bisa apa-apa Bapak Ibu. Padahal saya juga gaptek, saya nggak ngerti, makanya kenapa hari ini saya masih belajar. Tapi alhamdulillah, saya dimentori oleh leader-leader yang sangat luar biasa yang mau dengan ikhlas setiap hari tenaganya, pikirannya dibagikan kepada saya demi ingin melihat saya sukses Bapak Ibu. Alhamdulillah, berkat dimentori oleh leader yang sangat luar biasa, dan saya nekat pada saat itu saya mencari pinjaman Bapak Ibu. Cukup butuh waktu 4 bulan saja, saya bisa membeli 1 unit Honda mobil Yokesh. Hanya waktu 4 bulan saja. Itu impian saya Bapak Ibu. Impian saya perjuangkan karena saya setiap mudik dari saya baru menikah sampai 2017 saya selalu naik motor berempat dengan anak saya. Bapak Ibu bisa bayangkan, saya mudik berempat ke Kebumen setiap tahun 2 kali itu naik motor berempat Bapak Ibu. Ban pecah di jalan, anak menggigil kedinginan, kehujanan. Bahkan pernah anak saya yang satu sampai hampir mati karena kedinginan di jalan kehujanan. Itu pecutan buat saya, pokoknya saya harus sukses di sini. Saya nggak mau tahu, pokoknya saya harus sukses di sini. Saya bilang
ini tidak menjamin Bapak Ibu sukses, tetapi banyak orang-orang sukses terlahir dari acara seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu masih punya orang tua, jangan sia-siakan kesempatan, karena kesuksesan kita itu sejatinya berlomba-lomba dengan usia orang tua kita, Bapak Ibu. Pada saat saya diamanatin Fajir, pada saat hari itu juga bapak saya diambil. Padahal Fajir itu mau saya persembahkan untuk bapak saya. Apa yang saya lakukan, saya makin semangat, Bapak Ibu. Walaupun bapak saya sudah nggak ada, saya tetap akan berjuang di sini. Saya berjanji, saya akan membantu semua mitra-mitra saya yang bergabung di bisnis. Jangan pernah merasakan apa yang dulu pernah saya rasakan. Saya ucapkan terima kasih kepada mentor yang sangat luar biasa, yang tidak pernah berhenti mencoba saya. Saya panggil beliau kakek saya karena orang tua saya Pak Birawan, tapi saya sangat dekat dengan beliau. Mau saya dimarahin, saya nggak pernah baper, Bapak Ibu. Yang penting saya sukses, yang penting saya lusuri. Orang susah kayak kita tuh nggak boleh baper. Nggak ada kamus baper buat orang-orang yang masih miskin kayak kita. Terima kasih yang luar biasa buat Pak Rizky. Dia tidak sayang sama saya. Dia bisa saja meninggalkan saya, Bapak Ibu. Tapi pada saat saya diingatkan bahwa saya harus mengikuti sistem yang ada di PPPS, saya selalu jawab, siap manut. Saya salah aja, benar aja saya siap manut, apalagi saya salah. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada mitra-mitra saya yang hari ini hadir. Saya yakin buat mitra-mitra saya yang hari ini hadir, yang sudah mau meluangkan waktunya, tenaganya, tidak ada yang sia-sia. Dan saya berjanji, kalian semua yang akan naik panggung GSS berikut, teman-teman, jangan pernah kalah dengan keadaan. Kalau impian teman-teman itu sukses, kalahkan keadaan. Jangan kebanyak alasan. Insya Allah impian Bapak Ibu semua akan terwujud satu persatu. Terima kasih Allah. Terima kasih. Terima kasih Mas. Semoga saya bersyukur lagi keluarga AS cukup baik. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon maaf. Perjalanan hidup saya lebih pedih dengan saya ceritakan saat ini, Bapak Ibu. Tapi percayalah, sukses menanti kita semuanya. Untuk saya, sekian dan terima kasih buat mitra-mitra saya. Saya minta maaf kalau bisa jadi tidak dapat. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk wonder-woman kita, Ibu Murni. Terima kasih Ibu, sudah menginspirasi kita semua, memotivasi kita semua. Jujur ya, kalau Anda nggak tersentuh di sesi ini, Anda bukan manusia, Bapak Ibu ya. Sangat luar biasa perjuangan hidup dari seorang wonder-woman kita ini. Terima kasih Bu Murni, terima kasih Bu Murni. Sekali lagi beri aplaus yang paling tulus dari dalam hati Bapak Ibu. Terima kasih.